Seringkah kita begadang? Apa akibatnya jika kita kurang tidur? Dan pernahkah terpikirkan oleh Anda bahwa kurang tidur atau kelebihan tidur bisa meningkatkan kematian? Hai Sobat YouTubers, kembali lagi dengan info kesehatan kita kali ini tentang apa yang terjadi jika kita tidak tidur dengan cukup dan berapa kebutuhan tidur kita dalam 24 jam. Bagi kalian Sobat YouTubers yang sering begadang, wajib simak video ini sampai habis dan jangan lupa tekan tombol like and subscribe and share ke orang tercinta kalian jika video ini bermanfaat buat kalian. Sama pentingnya dengan kebutuhan kita sehari-hari seperti halnya makanan dan air. Meskipun kita mungkin merasa bahwa tidur hanya mengistirahatkan tubuh kita yang lelah, otak kita tetap aktif sepanjang malam. Perlu Sobat YouTubers tahu, tidur memainkan peran penting dalam otak serta fungsi fisik. Jam tubuh internal kita yang disebut dengan jam sirkadian memberitahu kita kapan kita siap untuk tidur. Sebenarnya ada beberapa jam sirkadian dalam tubuh, ditemukan di otak dan organ lainnya. Mereka dipicu oleh isyarat seperti siang hari. Pada saat isyarat tubuh ini merasa seperti waspada, dan kegelapan saat dalam sirkadian ini kita merasa mengantuk. Jam-jam ini juga dapat dipicu oleh cahaya terang buatan atau stimulan seperti kafein dan alkohol yang menyebabkan kita merasa terjaga meskipun saat itu malam hari. Ada beberapa alasan orang mungkin kurang tidur. Yang pertama, kebiasaan tidur yang buruk, yaitu menonton televisi atau menggunakan layar pada larut malam, minum minuman berkafein atau beralkohol di malam hari, dan tidak mengikuti jadwal tidur yang teratur. Alasan yang kedua, lingkungan tidur Anda terlalu bising, terlalu terang, atau tidak kondusif untuk tidur. Alasan yang ketiga adalah Anda mencoba untuk tidur di luar jam sirkadian alami tubuh Anda. Biasanya para pekerja yang bekerja dalam shift malam dan mencoba mengganti waktu tidur Anda di siang hari. Alasan yang keempat adalah Anda memiliki gangguan tidur, seperti sleep apnea, insomnia, atau gerakan anggota tubuh berkala yang mengurangi tidur nyenyak atau menyebabkan sering terbangun. Alasan yang kelima, Anda memiliki gangguan kondisi medis seperti penyakit jantung, paru-paru, ginjal, atau nyeri kronis yang menyebabkan sering terbangun. Lalu berapa banyak tidur yang kita butuhkan? Kebutuhan tidur berubah seiring bertambahnya usia. Dengan rata-rata, orang pada umumnya membutuhkan lebih sedikit tidur pada usia yang lebih tua. Namun, jumlah tidur tertentu bervariasi menurut individu. Menurut National Sleep Foundation dan American Academy of Sleep Medicine, bayi baru lahir membutuhkan tidur paling banyak pada 14-17 jam sehari, diikuti oleh bayi pada 12-16 jam sehari termasuk tidur siang. Pada balita membutuhkan sekitar 10-14 jam sehari, dan pada para remaja membutuhkan sekitar 8-12 jam semalam, dan pada orang dewasa sekitar 7-8 jam sehari. Terlepas dari rekomendasi umum tentang durasi tidur ini, ada perbedaan individu dalam kebutuhan tidur. Dalam sebagian besar studi epidemiologi, peningkatan risiko hasil kesehatan yang merugikan seperti obesitas atau kelebihan berat badan, diabetes, dan penyakit kardiovaskuler atau jantung telah diamati di antara mereka yang melaporkan tidur 5 jam atau kurang per hari dan 9 jam atau lebih per hari. Dengan demikian, rentang jam tidur lebih dari 5 dan kurang dari 9 jam dianggap tepat untuk kebanyakan orang dewasa yang sehat. Berdasarkan studi epidemiologi berskala besar bahwa dengan kurang tidur 7-9 jam meningkatkan risiko kematian. Faktanya, Pusat Pengendalian Penyakit di Amerika Serikat atau CDC menetapkan durasi minimum 7 hingga 9 jam semalam untuk orang dewasa. Dengan kata lain, semakin pendek durasi tidur Anda, semakin pendek juga hidup Anda. Akan tetapi,
Hubungan tersebut tidak selalu berbanding lurus seperti yang Anda kira. Tidak selalu semakin lama Anda tidur, semakin rendah kematian Anda. Faktanya, sesuatu yang aneh terjadi. Saat Anda tidur lebih dari 9 jam, risiko kematian sebenarnya juga meningkat. Ilmuwan telah memberikan setidaknya 2 penjelasan yang berbeda. Penjelasan yang pertama, jika Anda melihat penelitian tersebut, mungkin berasal dari individu yang sakit cukup parah. Ketika kita terinfeksi atau memiliki suatu penyakit, biasanya kita akan mencoba untuk tidur dan diam di ranjang lebih lama. Jadi, dengan kata lain, penyakit-penyakit yang tidak terukur dalam penelitian ini yang memicu sebuah respon di individu tersebut mencoba untuk tidur lebih lama. Penjelasan kemungkinan kedua adalah kualitas tidur yang buruk, karena tidak tahu bahwa kualitas tidur di luar jumlah tidur juga diasosiasikan atau dihubungkan dengan risiko kematian. Semakin rendah kualitas tidur Anda, maka semakin tinggi risiko kematian Anda. Orang dengan kualitas tidur buruk biasanya akan mencoba tidur lebih lama. Mereka akan menetap di ranjang lebih lama untuk menutupi kualitas tidurnya yang buruk. Ini bisa jadi kualitas tidur yang buruk yang menyamar sebagai tidur panjang yang dihubungkan dengan risiko kematian yang lebih tinggi daripada tidur yang lama itu sendiri. Akan tetapi, jika kita kembali berpikir tentang masyarakat secara keseluruhan, saya kira era modern ini secara konstan mendorong kita untuk bekerja lebih lama, menyebabkan terabainya tidur. Jika kita ingin hidup cukup lama untuk mendapatkan manfaat dan hasil dari kerja keras kita mungkin harus mulai memprioritaskan tidur kita. Penting untuk merespon bila memungkinkan sinyal alami tubuh kita untuk mengantuk. Tekan like, subscribe, dan share video ini ke media sosial kalian.